ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat pagi Kak Theo, selamat pagi Kak Denis. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Tentu adik-adik sudah semangat ya di rumah? Ya. Oke, kita akan naikkan satu pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulut kita juga harus memuji nama Tuhan. Ya Kak Theo ya? Ya. Oke, ayo adik-adik semuanya siap ya, bangkit berdiri semuanya di rumah. Kepada Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Nah, kita mau angkat satu pujian juga. Pujian ini menyatakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan gak boleh takut, karena semuanya itu kita lalui bersama Tuhan. Dan Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Denganmu Tuhan. Angkat pujian ini dengan semangat, dengan iman kepada Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Maka Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Shalom adik-adik Victory Kids. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat yang Tuhan beri buat kehidupan kami. Bapa,
pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang siapkan hati kami, siapkan hati setiap adik-adik yang mendengarkan pada pagi hari ini. Biar terus Tuhan rindu akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak akan bercerita mengenai judulnya Allah memberi kemenangan bagi Simson. Nah, terambil dari Alkitab Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai dengan 20. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita mengenai Simson yang minggu kemarin? Bahwa Simson memberikan teka-teki kepada teman-temannya. Ada yang ingat teka-tekinya apa? Ya, teka-tekinya itu adalah dari yang makan keluar makanan. Dari yang kuat keluar manisan. Apa jawabannya? Dan ternyata teman-temannya berhasil menjawab teka-teki yang diberikan oleh Simson. Hebat ya. Tapi ternyata itu bukan karena mereka benar-benar tahu apa arti dari teka-teki tersebut. Tapi teman-temannya itu meminta bantuan istri Simson untuk memberitahukan kepada mereka apa jawabannya. Nah, setelah teman-temannya itu tahu apa jawabannya dan memberitahukan kepada Simson, Simson pun marah karena Simson tahu pasti teman-temannya itu tahu apa arti teka-tekinya tersebut berasal dari istrinya, sehingga Simson sangat marah kepada istrinya. Setelah kejadian itu, Simson tidak pulang ke rumah istrinya, tetapi dia pergi ke rumah orang tuanya. Nah, setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Simson memutuskan untuk kembali ke rumah istrinya. Dia mau menengok istrinya, keadaan istrinya seperti apa ya sekarang. Dia akhirnya pulang kembali. Dan dia sudah bawa anak kambing nih, mau dibawa ke rumahnya. Pas udah sampai di rumahnya istrinya Simson, karena istrinya Simson itu tinggal bersama dengan ayahnya, dia bertemu dengan ayah istri dari Simson. Dia bilang, bagaimana Pak, istriku di mana? Simson lagi mau menghampiri istrinya. Tapi ternyata ayahnya bilang bahwa istri Simson telah diberikan kepada orang lain. Waduh, kenapa ya diberikan kepada orang lain? Karena ayah Simson berpikir bahwa Simson udah sangat marah kepada istrinya tersebut atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Sehingga istrinya diberikan kepada temannya Simson. Karena dipikirnya, kayaknya Simson udah marah deh, kayaknya Simson udah gak mau sama istrinya. Makanya istrinya diberikan kepada orang lain. Nah, mendengar hal itu, apa coba yang dimunculkan, ekspresi apa yang dimunculkan oleh Simson? Dia pasti kembali marah. Dia bilang, waduh kok kenapa seperti itu? Padahal kan itu istri saya. Nah, dia marah kepada ayah dari istri Simson. Dan juga dia juga marah kepada orang Filistin. Dia bilang gini, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Jadi saat itu Simson sedang mengalami kemarahan yang sangat besar karena istrinya diberikan kepada orang lain. Akhirnya Simson memutuskan untuk pergi ke hutan. Dia melakukan apa ke hutan? Dia mencari anjing hutan. Dia menangkap anjing hutan. Dia menangkap berapa? 300 ekor. 300 ekor anjing hutan dan dia buat menjadi 2 gitu ya. Ekornya dibuat sepasang-sepasang. Jadi 2 ekor dia ikat dan juga ditambah dengan ada obor. Wah, Simson mau ngapain ya dengan anjing hutan dan juga obor itu? Ternyata Simson mau membakar semua lahan gandum yang telah dituai, pohon zaitun dan juga pohon gandum yang merupakan hasil panen daripada orang Filistin. Simson mau membakarnya. Simson melemparkan anjing tersebut beserta dengan obor-obornya ke ladang gandum milik orang Filistin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua lahan itu terbakar dan habis. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, orang-orang Filistin bingung. Waduh, ini siapa yang melakukan hal ini? Berani-beraninya dia melakukan hal ini. Lalu ada orang yang memberitahu, itu dilakukan oleh Simson. Simson marah karena istrinya diberikan kepada orang lain, yaitu kepada orang Filistin. Nah, setelah orang Filistin tahu akan hal itu, orang Filistin kembali marah juga. Wah, saling marah-marahan nih ya adik-adik. Simson marah, orang Filistin pun marah. Akhirnya apa yang dilakukan orang Filistin? Orang Filistin datang
kepada rumah ayah dari istri Simson. Pokoknya di rumahnya istrinya Simson ya, beserta dengan ayahnya. Mereka datang ke sana dan apa yang dilakukan? Mereka membakar rumah itu. Nggak tanggung-tanggung adik-adik, rumahnya dibakar beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Ayahnya dan juga istri Simson. Mereka semua terbakar. Wah, bahaya sekali adik-adik ketika dilanda marah, ketika kita dipenuhi oleh perasaan marah, itu bisa membuat orang menjadi berdosa, melakukan hal-hal yang merugikan baik untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri. Nah, kalau adik-adik pernah merasakan marah, kesal dalam hati, nah adik-adik harus belajar dari hal ini. Jangan sampai adik-adik melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pernah berkata gini, ketika kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, tapi berkata-katalah dalam hatimu. Jadi jangan sampai adik-adik ketika adik-adik marah, misalnya marah nih, seorang kakak marah sama adiknya. Adiknya marah sama kakaknya, terus aja berantem kayaknya. Jadi nggak ada beres-beresnya kayak si Simson dan juga orang Filistin ini. Tapi kita harus punya hati yang mau mengampuni, saling mengasihi satu sama lain supaya tidak saling balas-membalas gitu ya. Nah, setelah mendengar hal itu, Simson mendengar nih, waduh, rumahnya ayah mertuanya ya berarti ya, ayah istriku dan juga istriku dibakar beserta dengan orang yang ada di dalamnya. Apa yang muncul di benaknya Simson? Simson makin marah, lebih marah lagi dia. Udah kemarin marah, sekarang dia mendapatkan hal tersebut gitu ya. Dia makin marah dan akhirnya apa? Simson langsung menemui orang-orang Filistin dan memukul mereka semuanya. Berapa yang dipukul? Banyak banget ya, yang dipukul orang-orang Filistin itu dipukul habis oleh Simson. Karena memang Simson ini punya kekuatan yang memang Tuhan berikan kepada dia. Sebenarnya kekuatan ini Tuhan berikan kepada dia untuk apa? Untuk menyelamatkan orang Israel dari penindasan ataupun dari perbudakan orang Filistin. Jadi memang Tuhan telah memberikan kekuatan kepada Simson ini. Akhirnya dia memukul orang-orang Filistin tersebut. Setelah melakukan hal itu, akhirnya Simson pergi ke sebuah gua untuk beristirahat, untuk menenangkan diri. Nah, ternyata belum sampai selesai di situ adik-adik. Orang Filistin maju, mereka bilang, kami gak terima Simson melakukan hal ini kepada orang-orang Filistin. Akhirnya orang-orang Filistin pergi ke sebuah tempat. Mereka berkemah di situ karena mereka berpikir, aku mau menyerang orang Israel beserta dengan Simson, gitu kan. Nah, orang-orang Filistin ini berkemah di suatu tempat yang memang tempat tersebut adalah kediaman orang-orang Israel dari suku Yehuda. Nah, mengetahui hal tersebut bahwa orang-orang Filistin mau menyerang orang Israel dan Simson, si suku Yehuda ini jadi ketakutan. Waduh, suku kami, orang-orang Israel termasuk kami, itu mau dibantai, mau diserang oleh orang-orang Filistin. Akhirnya mereka memutuskan untuk apa? Mereka memutuskan untuk bertemu dengan Simson. Mereka mau mencari tahu kenapa sih Simson ini ngapain sih sampai orang-orang Filistin ini marah gitu kepada orang-orang Israel. Akhirnya orang-orang Yehuda tersebut menemui Simson, gak tanggung-tanggung. Yang menemui Simson orang Yehuda itu ada 3.000 orang. Mereka pergi ke Simson. Lalu mereka sampai di Simson, mereka tanya. Nah seperti ini. Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah yang telah kau perbuat terhadap kami? Orang Yehuda bilang gitu, karena memang saat itu orang Israel termasuk suku Yehuda ini merupakan orang-orang yang sedang ditawan atau sedang dalam perbudakannya orang Filistin. Jadi mereka bilang orang Filistin tuh berkuasa atas kita. Kamu tuh melakukan apa sampai mereka marah dan mau menyerang bangsa Israel. Nah, lalu Simson menjawab orang-orang Yehuda. Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Karena ada timbul rasa saling balas-membalas tadi ya adik-adik, karena kemarahan. Jadi mereka saling balas-membalas, apa yang kamu lakukan, aku juga akan melakukan hal tersebut. Padahal kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita semua. Nah, akhirnya orang Yehuda ini bilang, udah dah Simson,
Yang penting pokoknya sekarang mendingan saya ikat kamu, saya mau menyerahkan kamu kepada orang-orang Filistin supaya orang-orang Filistin gak menyerang bangsa Israel, termasuk suku Yehuda. Akhirnya Simson bilang, ya udah nggak apa-apa asalkan kamu jangan membunuh saya ya. Ya, orang-orang Yehuda tidak akan membunuh Simson, tapi dia hanya mengikat Simson dan akan memberikan kepada orang Filistin. Akhirnya Simson diikat dan dibawa oleh orang-orang Yehuda menghadap kepada orang-orang Filistin untuk diserahkan kepada mereka. Sesampainya di sana, sesampainya di tempat di mana orang-orang Filistin tersebut sedang berkumpul, Simson diserahkan, ini Simson. Dan ternyata apa adik-adik? Kuasa Tuhan, roh Tuhan ada buat kehidupan Simson. Karena memang pada awalnya Simson ini diberkati Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Filistin. Nah, kita baca dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14 ya adik-adik. Setelah ia, yaitu adalah Simson, sampai di Lehi, di mana orang-orang Filistin itu berkumpul. Dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur, tanggal dari tangannya. Tanggal itu berarti lepas. Jadi ikat yang tadinya Simson itu terikat, yang udah diikat sama orang-orang Yehuda, tiba-tiba karena roh Tuhan itu ada buat kehidupannya, terlepas. Si tali itu terlepas dan Simson terbebas dari ikatan tali tersebut. Nah, luar biasa sekali ya adik-adik, jika roh Tuhan menyatakan kuasanya, maka segala sesuatu bisa terjadi. Di situ Simson sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik. Sehingga dia merasa, aku akan kembali pada tujuan utamaku, yaitu seperti apa yang Tuhan mau, bahwa Simson mau dipakai untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari penindasannya orang-orang Filistin. Nah, di situ ketika Simson berhadapan dengan orang-orang Filistin, dia melihat sebuah tulang rahang keledai miliknya orang Filistin. Setelah itu dia mengambil tulang rahang itu dan memukul orang-orang Filistin sampai mati. Nah, begitu kuatnya ya. Kalau kita pikir-pikir, Simson kok bisa kuat kayak gitu ya, bisa hebat kayak gitu, kenapa? Itu semua karena pertolongan dari Tuhan, itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, saat itu Simson berkata, dengan rahang keledai bangsa itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Jadi dengan rahang keledai itu 1.000 orang-orang Filistin itu dipukul habis oleh Simson. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Simson dan juga orang Israel. Sehingga orang Israel terbebas dari penindasan atau perbudakan orang-orang Filistin. Wah, ternyata Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu ya, Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Nah adik-adik, kalau misalnya kita sedang mengalami suatu permasalahan, mengalami suatu kesusahan, mungkin dalam sekolah, mungkin dalam keluarga, merasa sedih, adik-adik jangan pernah takut dan juga jangan pernah khawatir. Berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan memenangkan hati adik-adik supaya adik-adik bisa jadi berkat, bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar adik-adik gitu. Pasti Tuhan memberikan kemenangan buat adik-adik semuanya. Asalkan kita terus berpengharapan sama Tuhan Yesus saja, seperti yang Simson lakukan. Dan juga jangan lupa ketika adik-adik sudah tahu bahwa adik-adik itu melakukan kesalahan, seperti Simson tadi ya, Simson mengakui bahwa dia itu melakukan kesalahan karena membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia mau bertobat dan kembali kepada tujuan awalnya dia, bahwa dia itu dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Filistin. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, minta ampun sama Tuhan, jangan lupa, dan juga kembali untuk mengikuti apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita semua untuk dilakukan dalam kehidupan kita semua. Oke adik-adik, ayat hafalannya untuk minggu ini terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Ayo kalau adik-adik ada Alkitabnya boleh dibuka, kita mau baca bareng-bareng. 1 Korintus 15 ayat 57.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jangan lupa ya untuk mengirimkan video-video ayat hafalan adik-adik kepada guru sekolah minggu yang ada. Oke, mari kita doa bersama-sama untuk menutup firman pada pagi hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Ajar kami terus untuk berpengharapan sama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan atas kehidupan kami, atas hati kami, atas setiap perbuatan kami. Tuhan akan memberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa mengontrol perasaan kami, mengendalikan perasaan kami ketika kami marah. Kami tidak menjadi berbuat dosa Tuhan, tapi kami terus menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik semuanya.